Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita akan mengangkat topik yang berkaitan dengan sholat gerhana bulan total yang insyaallah akan terjadi pada tanggal 7 sampai dengan 8 September 2025. Jadi ini gerhana apa? Gerhana bulan total. Kalau total nanti kita lihat ya bagaimana urutan gerhana bulan itu, atau urutan kejadian gerhana bulan itu, mulai dari sebagian parsial kemudian sampai apa? Total. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid sudah mengeluarkan maklumat tentang sholat gerhana bulan total. Insyaallah jatuh hari Ahad Pahing sampai dengan Senin Pon. Kenapa demikian? Karena di tengah apa? Tengah malam. Atau bertepatan dengan tanggal 15 sampai dengan 16 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Masehinya tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 September 2025. Maka di dalam maklumat ini dijelaskan di hari dan tanggal tersebut itu akan terjadi gerhana bulan total. Gerhana bulan apa? Total, yang melintasi seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah kita, yaitu kita di wilayah Indonesia Barat, WIB. Adapun urutan waktu kejadian gerhana bulan total itu urutan atau fase kejadian gerhananya ini Pak ya, yaitu mulai gerhana panumbra, kemudian gerhana parsial atau sebagian, kemudian gerhana apa? Total. Gerhana panumbra mulai kita lihat yang di WIB ya, waktu Indonesia Barat, itu jatuh pada pukul 22.28.25 atau pukul 10.28 menit 25 apa? Detik. Itu mulai terjadi gerhana panumbra. Sudah boleh melakukan sholat atau belum Pak? Sudah atau belum? Sudah gerhana? Belum Pak, belum. Masih panumbra. Kalau panumbra itu nanti bulan baru redup, tapi belum gribis itu. Kalau basa Jawa dimakan betorokolo. Itu betul atau enggak nanti kita bahas ya. Artinya kalau sudah dimakan betorokolo itu kan sudah mulai cuel atau gribis itu.
Tapi kalau panumbra itu hanya redup, artinya sinar bulan itu apa Pak? Remeng-remeng Pak. Tapi itu belum gerhana. Ya meskipun disebut gerhana, tapi belum dianjurkan untuk memulai apa? Sholat. Sehingga kalau terjadi gerhana panumbra saja, tidak diiringi dengan gerhana sebagian atau parsial, tidak diiringi gerhana apa? Total, dianjurkan untuk sholat atau enggak? Tidak Pak, tidak. Oleh sebab itu kita lihat urutannya ya. Karena ini kan menarik, total diawali panumbra, parsial baru apa? Total. Sekarang gerhana sebagian atau parsial mulai pukul 23.27 menit 9 detik. Sudah mulai sholat Pak? Boleh? Nah ini baru boleh, yaitu jam 11 malam 27 menit 9 apa? Detik. Gerhana total mulai 00.30 menit 48 detik. Ini total mulainya. Kemudian puncak gerhana pukul 01.11 menit 47 detik. Gerhana total berakhir, ini yang total ya, pukul 01.52 menit 51 menit. Gerhana sebagian berakhir 02.56 menit 31 apa? Detik. Ini berarti akhir pelaksanaan apa? Sholat gerhana. Oleh sebab itu yang jenengan ingat-ingat ya, mulainya itu jam 11.27 menit 9 apa? Detik. Ini kalau jenengan mau mulai melaksanakan sholat ini yang diingat-ingat ya. Kemudian berakhirnya jam 2.56 31 apa? Detik. Ya kalau untuk memperkirakan Pak, meskipun ini enggak pas ya, pokoknya setengah 12, terus jam 3 kurang 5 menitan lah gitu, untuk memudahkan maksudnya. Jam 3 kurang apa? 5 menit. Untuk memudahkan. Setengah 12 sampai jam 3 kurang 5 menit. Gerhana panumbra berakhir jam 3 lebih 55 menit 8 apa? Detik. Ini urutan kejadian gerhana. Nah, sebentar kita bahas Pak, Bu. Ada yang guru fisika sini? Siapa lagi? Nanti bisa dijelaskan ya. Bagaimana terjadinya apa? Gerhana. Gerhana itu ada dua. Yang pertama gerhana matahari, yang kedua gerhana apa? Bulan. Kalau gerhana matahari itu disebut kusuf pakai kaf. Kusufus syamsi. Kalau gerhana bulan itu disebut khusuf pakai kha. Khusufu al-qamari, yaitu apa? Bulan. Dalam konteks yang kita bahas itu gerhana apa? Bulan, berarti khusufu al-qamar. Bagaimana terjadinya? Yaitu ada matahari, gambar itu diperhatikan ya, di tengah bumi. Berikutnya apa? Bulan. Ini proses terjadi gerhana apa? Bulan. Nah, matahari itu ada di barat atau di timur, Pak? Barat atau timur? Barat. Kenapa di barat, Pak? Ya karena terbenam matahari kan di barat. Bulan di timur. Bulan di timur
ketika bulan terjadi gerhana, itu kira-kira tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa? 15 terus? 14, kenapa? Bulan purnama. Mungkin atau enggak terjadi gerhana bulan tanggal 5 atau tanggal 28 atau 29? Mungkin atau enggak? Dalam pandangan ulama, Pak, al-khusufu la yakunu illa fi ibdaril qamar. Ini penting kaidahnya. Al-khusufu la yakunu illa fi ibdaril qamar. Apa, Pak? Kaidahnya gimana tadi? Boleh. Al-khusufu la yakunu illa fi ibdaril qamar. Gerhana bulan itu tidak mungkin terjadi kecuali di bulan purnama. Oleh sebab itu gerhana bulan itu biasanya terjadi tanggal 14 atau tanggal 15. Tanggal 14 atau 15. Tapi kalau gerhana matahari itu biasanya tanggal berapa, Pak? Tanggal 1. Ada yang jawab lain? Tanggal 2. Ada yang jawab lain? Tanggal 3. Tanggal berapa, Pak? Kalau gerhana matahari itu terjadi di akhir bulan. Kalau enggak tanggal 28 ya 29. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Kenapa demikian, Pak? Karena posisi matahari dan bulan apa? Berdekatan. Berdekatan kapan itu? Di akhir apa? Bulan. Tapi kalau gerhana bulan itu ketika bulan purnama, itu tanggal 14 atau 15. Terjadinya gerhana bulan itu bercahaya atau bersinar, Pak? Bercahaya atau bersinar bulan itu? Sekarang bedanya cahaya dengan sinar apa? Nek sinar panas. Nek cahaya padang. Nah, itu. Kalau Al-Quran bilang apa? Huwaladzi terus apa lagi? Huwaladzi ja'ala syamsa apa? Dhiya'a. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu apa? Bersinar. Wal qamara apa? Nura. Dan bulan itu bercahaya. Apa bedanya dhiya dengan nur? Apa bedanya cahaya dengan apa? Dengan sinar. Apa bedanya? Ya, kalau matahari itu memiliki sinar, sinarnya munculnya dari dirinya sendiri. Tapi kalau bulan dia bisa menerangi tapi memancarkan sinar dari benda yang lain, sehingga disebut apa? Cahaya. Ilustrasinya bagaimana, Pak? Ilustrasinya yaitu lilin atau lampu jenengan taruh di sampingnya apa? Ngilon atau kaca akan memantulkan apa? Cahaya. Cahaya yang muncul dari kaca itu dari dirinya sendiri atau dari benda lain, Pak? Dari benda lain. Nah, oleh sebab itu terjadinya gerhana bulan itu ketika matahari yang ada di barat, bulan di timur itu dihalangi apa? Bumi.
ketika matahari dan bulan berada dalam satu garis, maka akan terjadi gerhana yang disebut apa? Gerhana apa, Pak? Gerhana total gitu. Itu ya. Oleh sebab itu yang pertama, gerhana itu ada 3. Disebut gerhana bulan total. Gerhana bulan apa? Total. Terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi dan bulan berada di satu garis yang sama. Ini kan, ini matahari kan. Kemudian ini bumi, ini apa? Bulan, karena berada dalam satu garis, sehingga cahaya bulan itu sama sekali tidak bisa mantul ke bumi. Oleh sebab itu disebut gerhana apa? Gerhana bulan total. Kalau sekarang yang kedua itu disebut gerhana bulan sebagian atau parsial. Bagaimana itu terjadi? Terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Jadi posisi ini matahari, ini apa? Bumi, ini bulan. Tidak berada dalam satu garis yang lurus, sehingga hanya sebagian sinar matahari yang dihalangi bumi. Oleh sebab itu bulan masih apa? Setengah bersinar atau bercahaya, Pak? Bercahaya, Pak. Itu yang disebut dengan apa? Gerhana bulan sebagian atau parsial. Tapi yang ketiga disebut gerhana bulan panumbra. Disebut apa? Gerhana bulan panumbra, yaitu terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian panumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Artinya gerhana panumbra itu bulan itu tidak terhalang oleh apa? Bumi. Tapi dia apa? Karena dia berada di panumbra, dia tidak bisa bersinar dengan apa? Terang, hanya suram atau menderip-menderip, Pak. Itu dalam bahasa apa? Jawa. Oleh sebab itu bulannya kelihatan gripis atau enggak? Dimakan torokolo atau enggak? Tidak, hanya redup saja. Enggak ada yang cuil ya. Enggak ada yang cuil. Perlu ditabui lesung atau enggak, Pak? Waktu kecil ditabui lesung enggak sih? Kena apa? Kena apa enggak ditabui lesung? Hah? Kenapa, Pak? Iya. Oh, no. Kalau yang lagi hamil suruh apa, Pak? Hah? Suruh mandi surinan di depan rumah itu juga ya? Ya. Ya. Ya, kenapa kok tadi lesung ditabuin? Itu intinya dalam mitos Jawa itu supaya nggurak becoro apa? Kalau pokoknya gak makan bulan seluruhnya, Pak. Dia biar nggak menikmati makan apa? Bulan. Nah, ya, oleh sebab itu kalau kita perhatikan dengan cermat, Pak, tadi kita simpulkan ya, gerhana bulan itu terjadi ketika bulan apa? Purnama, yaitu tanggal 14 atau 15. Gerhana bulan panumbra itu dia hanya redup saja. Artinya nggak nampak bulan itu gripis atau cuil, Pak. Kalau gerhana bulan sebagian tinggal apa? Sebagian gripis, cuil, tinggal apa? Setengah. Kalau gerhana total berarti semuanya apa? Habis itu. Itu ya kira-kira bedanya. Oleh sebab itu kalau gerhana bulan panumbra kita tidak dianjurkan untuk apa? Sholat gerhana.
Oleh sebab itu dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid, di sana dikatakan dalam kasus gerhana panumbral tidak disunahkan melakukan sholat gerhana bulan. Hal ini karena pada gerhana panumbral piringan bulan nampak utuh dan bulat, nggak ada yang keripis atau cuil, tidak nampak ada bagian yang terpotong, hanya cahaya bulan sedikit redup. Dan kadang ini yang penting ya, orang tidak bisa membedakan antara ini gerhana atau tidak. Padahal Nabi bilang dalam hadisnya apa? Fa idza ra'aitumuhuma fasallu. Kalau engkau melihat gerhana matahari atau bulan, maka sholatlah. Berarti yang keripis cuil atau hanya sekedar redup, Pak? Yaitu yang terpotong itu, atau cuil atau keripis itu. Ini orang Jawa tadi harus ada yang dimakan betoro kolo atau betoro gulu, Pak? Betoro kolo ya, atau betoro hijau. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita sekarang bahas tentang kaifiyah atau tuntunan salat apa? Gerhana. Salat gerhana. Nah, salat gerhana itu diistilahkan kalau gerhana matahari itu kusuf, pakai kaf ya. Kalau gerhana bulan khusuf, meskipun kadang-kadang ini dibolak-balik, Pak. Bisa jadi gerhana matahari disebut khusuf, gerhana bulan disebut kusuf. Tapi yang umum itu kalau gerhana matahari itu disebut khusufus syamsi pakai kaf, kalau gerhana bulan pakai kha, yaitu khusufu apa? Al-qamar. Nah, salatnya karena kita akan menyaksikan gerhana bulan, maka disebut salatul apa, Pak? Khusuf pakai kha. Bukan salatul kusuf, tapi salat apa? Khusuf. Dasarnya hadis Aisyah yang disampaikan oleh Majelis Tarjih tadi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kasafati syamsu, pernah terjadi gerhana. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memerintahkan laki-laki, fanada anis salata jami'ah. Maka laki-laki yang diperintahkan Rasulullah itu disuruh untuk mengucapkan seruan as-salatu jami'ah. Ini ingat-ingat, Pak, berarti sholat gerhana itu tidak ada azan, enggak ada apa? Qomat. Tapi ada nida atau seruan, yaitu as-salatu jami'ah. Boleh dibaca as-salatu jami'atun mubtada' khobar. Kalau mubtada' khobar berarti apa? Marfu atau domah. Boleh juga dibaca as-salata jami'atan. Kalau diwakafkan ya as-salata jami'ah. As-salata itu ighra gitu, ighra. Jami'ah itu hal. Dua-duanya apa? Mansub, yaitu fathah. Dari dua bacaan ini semuanya betul. Jadi boleh jenengan baca as-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah. Saya pernah khutbah di salah satu PCM ya, yang jelas bukan PCM Kanor. Khutbah Id, Pak. Saya suruh khutbah saja, enggak khutbah plus imam. Imamnya itu ketika mau mengawali sholat itu as-salatu jamaah. Jami'ah atau jamaah, Pak? Jami'ah. Yang betul as-salatu jami'ah, bukan as-salatu jamaah. Meskipun di Muhammadiyah juga enggak ada tuntunannya, Pak. Yang ada tuntunannya itu khusus untuk sholat gerhana. Untuk sholat gerhana. Alasannya apa dasarnya? Hadis Aisyah ini. Kata Aisyah, ketika terjadi gerhana di zaman Nabi, Nabi memerintahkan orang untuk
mengucapkan apa? As-sholatu jami'ah. Karena sholat kusuf itu sholat sunnah, tidak sholat apa? Wajib. Itu mengikuti jumhur ulama, Pak. Kecuali pendapat Ibnu Taimiyah, dia bilang wajib atau fardu. Tapi jumhur ulama bilang apa? Sunnah. Kalau sholat sunnah ada adzannya, ada adzan dan qomat atau enggak? Tidak. Tapi masalahnya sholat kusuf itu atau khusuf itu terjadi secara tiba-tiba atau ada persiapan, Pak? Di zaman Nabi. Tiba-tiba. Kalau sholat id ada persiapannya? Sholat istisqa minta hujan ada atau enggak? Taraweh ada. Meskipun kalau dalam mazhab Syafi'i, Pak, mazhab Syafi'i berpendapat setiap sholat yang sunnah dianjurkan berjamaah, maka azan dan qomatnya diganti dengan as-sholatu jami'ah. Yang pertama sholatnya sunnah, yang kedua dianjurkan berjamaah. Oleh sebab itu sholat id menurut mazhab Syafi'i ada as-sholatu jami'ah, sholat istisqa ada as-sholatu jami'ah. Kenapa? Karena statusnya hukumnya sunnah. Yang kedua dianjurkan berjamaah. Taraweh ada atau enggak? Ya, witir dalam bulan Ramadan ada atau enggak? Iya, sholat jenazah ada atau enggak? Ya, sekarang sholat jenazah hukumnya apa? Wajib atau sunnah, Pak? Dianjurkan berjamaah. Ya, cumanya hukumnya apa? Fardu kifayah atau wajib. Oleh sebab itu ada seruan as-sholatu jami'ah atau enggak? Tidak ada. Tidak ada. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Tapi dalam pandangan tarjih, Pak, as-sholatu jami'ah itu khusus untuk sholat apa? Sholat gerhana. Selain itu tidak. Kenapa? Karena sholat gerhana itu terjadinya tiba-tiba. Apalagi di zamannya Nabi. Kalau zaman sekarang kan ilmu hisab astronomi kan sudah berkembang, Pak. Oleh sebab itu jauh hari sudah bisa diprediksi. Termasuk maklumat Muhammadiyah ini kan memprediksi terjadinya apa? Gerhana. Dan akurasinya 100% atau berapa, Pak? Oh, yang kasus ijazah itu berapa? Nek nyebut 9 puasa. Identik. Enggak, sing Rismon itu loh, Pak. Rismon itu apa? 99 berapa itu? Pokoknya itulah. Artinya akurasinya susah untuk diragukan ya. Tapi kalau di zaman Nabi itu kan belum ada persiapan. Oleh sebab itu perlu untuk apa? Mengundang orang dengan seruan as-sholatu jami'ah. Kalau sholat taraweh tidak, witir tidak, istisqa tidak, id tidak. Kenapa? Karena orang yang melakukan sudah persiapan, sudah tahu. Fajtama'an nasu, maka orang-orang berkumpul. Fasolli bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sholat menjadi apa? Imam. Yang menjadi pertanyaan, sholat gerhana itu lebih baik dilakukan di masjid atau di rumah, Pak? Kenapa? Mengikuti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu sholatnya di masjid. Tapi kalau bisa dilakukan di rumah, boleh atau enggak? Boleh. Di lapangan ada yang melakukan sholat gerhana? Nek meno ada, Pak, depan masjid. Oh. Nah, di hadis Aisyah ini dijelaskan, fasalla bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjadi mengimami para sahabat. Berarti sholatnya apa? Berjamaah. Kalau dilakukan dengan
munfarid, sendirian, boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Hah? Jawabannya boleh itu. Oleh sebab itu sholat gerhana itu boleh jama'atan au furoda, boleh dilakukan berjamaah atau sendirian. Kalau berjamaah ada khutbahnya, kalau sendirian ada khutbahnya atau enggak? Kok enggak ada, Pak? Khutbah awake dhewe to. Jenengan senengane kan khutbah wong to, Pak. Sekali-kali khutbah awake dhewe. Pokoke berkaca terhadap apa, Pak? Aib atau kesalahan diri sendiri. Nek khutbah wong kan gak merasa salah to. Tsumma tasyahada tsumma sallama. Kemudian Nabi takbir, tasyahud dan salam. Faqama bihim fahamidallah wa athna alaih. Kemudian Nabi berdiri memuji Allah dan menyanjungnya. Sebagaimana khutbahnya Nabi kan selalu diawali dengan hamdalah itu. Tsumma qol, kemudian Nabi menyampaikan mauidhah atau pesan, inna syamsa wal qamara la yankhasifani limauti ahadin. Sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak gerhana karena kematian seseorang. Wala li hayatihi, dan bukan karena kelahiran seseorang. Kenapa demikian, Pak? Kenapa kok Nabi khutbahnya isinya kayak ini? Karena ketika itu nanti jenengan lihat di Bulughul Maram ya. Kalau di Bulughul Maram lebih bagus. Karena Bulughul Maram itu langsung poin-poin itu. Kalau yang dikutip Tarji ini kan hadis dari Nasa'i, dari Sahih Muslim, tapi global. Tapi kalau Bulughul Maram itu cuma dicuplik langsung pada apa? Poin-poinnya. Itu kebagusan Bulughul Maram, Pak. Jadi kalau jenengan baca Bulughul Maram itu langsung tahu, oh poinnya di sini. Di yang tidak begitu penting itu tidak ditampilkan. Itu kalau di Bulughul Maram. Nah, responnya Nabi menjelaskan kalau matahari dan bulan itu tidak dihubungkan dengan kematian atau kelahiran. Itu karena apa? Karena ketika itu muncul komentar di kalangan bangsa Arab. Ketika itu kan pas berbarengan dengan meninggalnya siapa? Putranya Nabi, yaitu Ibrahim. Muncul mitos anggapan di kalangan bangsa Arab terjadinya gerhana matahari. Itu gerhana matahari, Pak. Di zaman Nabi karena dihubungkan dengan apa? Kematian Ibrahim. Ini yang disebut mitos yang berkembang. Oleh sebab itu kan mirip dengan mitos yang ada di Jawa. Paganisme, penyembah berhala dan patung yang ada di Arab dengan animisme dan dinamisme di Jawa itu kan memiliki apa, Pak? Kemiripan. Dalam mitos Jawa tadi, ketika terjadi gerhana itu dihubungkan dengan apa? Tadi kan mitosnya Bathara Kala, itu yang memakan apa? Bulan itu. Sehingga perlu untuk ditabuh lesung supaya apa? Pergi itu. Terus dihubungkan dengan wanita hamil nggak boleh keluar rumah. Nanti kalau keluar rumah bayinya cacat. Kemudian mandi bersuri di luar rumah. Dan juga yang menariknya, Pak, mitos Jawa memiliki kesimpulan kalau gerhana itu terjadi di sasi Maulud itu dihubungkan dengan apa, Pak? Kepemimpinan atau apa, Pak? Kekuasaan. Akan terjadi pergantian kekuasaan, itu yang pertama.
Yang kedua, pemerintah susah atau sedih, Pak? Betul atau enggak, Pak? Masuk, tapi terus jenengan yakin. Jenengan kelompok yang mana ini? Kok pas ya? Mau akan terjadi pergantian pemimpin. Yang kedua, pemerintah lagi apa? Susah. Susah atau enggak, Pak? Gak malah seneng tuh, Pak. Pajak tambah. Terus apa lagi, Pak? Tunjangan fantastis itu. Hah? Ya susah, Pak, iki wali dijer ya. Nah, kejadian ini kan mirip ketika terjadinya apa? Kematian Ibrahim. Oleh sebab itu ini kan hanya ramalan mitos Jawa, nggak usah dipercaya, Pak ya. Oh, ini mungkin hanya kebetulan terus jenengan sing sewenang. Hanya kebetulan sebagaimana apa? Meninggalnya Ibrahim itu juga pas terjadinya gerhana. Makanya sama Nabi ditepis tadi. Dikatakan walakinnahuma ayatani min ayatillah, akan tetapi keduanya itu apa? Dua tanda dari tanda-tanda kebesaran apa? Allah. Maka ketika terjadi gerhana, fafza'u ilallahi bidzikri shalah. Bersegeralah kamu mengingat Allah dengan apa? Salat. Dan tanda kebesaran Allah itu bisa dikaji secara apa? Saintifik, sudah kita sampaikan tadi ya. Terjadinya gerhana dan bulan itu fenomena alam bisa dikaji secara apa? Saintifik. Tapi secara syar'i disuruh apa tadi? Salat, kemudian berzikir, kemudian bersedekah dan istighfar. Ada amalan tadi. Yang paling penting salat, memperbanyak doa, bersedekah dan istighfar. Wa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha fasallu. Terus ada yang bilang wa tasaddaqu, maksudnya riwayat, ada yang bilang wastaghfiru. Suruh salat, memperbanyak doa, istighfar dan bersedekah. Berikutnya kita kaji tentang tata cara pelaksanaan apa? Salat gerhana. Di dalam hadis Aisyah ketika menceritakan terjadinya gerhana matahari atau bulan, Pak? Di zaman Nabi matahari. Jadi hanya sekali di zaman Nabi terjadinya gerhana. Itu gerhana apa? Matahari. Kalau kita sering, Pak ya. Ingat saya di kajian saya yang tersimpan itu tahun 2022 terjadi. Sekarang 2025. 23, 24 ada atau enggak, Pak? Ada ya? Hampir tiap tahun. Hah? Tanggal 2000 berapa, Cok? Pokoknya sering ya. 24 dua kali ya. Nah, bagaimana tata caranya? Fakharaja Rasulullah SAW ilal masjid. Maka Nabi keluar ke masjid. Tadi sudah kita bahas sunnahnya dilakukan di masjid secara berjamaah. Meskipun kalau dilakukan di rumah sendirian juga boleh. Faqama, maka Nabi berdiri. Wa kabbara, dan takbir. Wa saffan nasu wara'ahu. Terus sahabat menyusul membentuk shaf di belakangnya. Ini bersamaan atau tidak, Pak? Nabi takbir dulu baru sahabat membentuk shaf atau pakai harful ataf wawu, Pak? Itu kalau wawu itu kan tidak menerangkan urutan waktu. Yang secara umum ya bersamaan, Pak. Artinya Nabi yang menata shaf juga. Kemudian apa? Takbir.
Fakta ro'a Rasulullah SAW qira'atan tawilatan. Terus Nabi membaca bacaan yang cukup panjang. Nah, tapi Allahu Akbar. Terus apa Pak? Baca doa iftitah. Terus ta'awud. Terus Al-Fatihah. Amin. Kemudian baca surat. Baca apa? Surat. Tapi suratnya itu qira'atan tawilatan, surat yang panjang. Di hadis yang ada di Bulughul Maram, hadis Ibnu Abbas itu nahwan min surati Al-Baqarah. Itu sama sebagaimana panjangnya surat Al-Baqarah. Berapa juz Pak itu? 2 juz setengah. 286 ayat. 286 apa? Ayat. Berapa menit Pak itu? Enggak, itu baca Al-Baqarah. Enggak, itu full atau enggak? Nek full kayaknya saya ragu Pak. Enggak, maksudnya Al-Baqarah untuk ini tuh enggak ada satu rakaat Pak. Jadi rakaat pertama itu Al-Baqarah. Paling Al-Baqarah saja Pak. Untuk satu apa? Satu sholat Pak ini. Ini kan satu rakaat yang pertama. Tsumma kabbara, terus Nabi takbir. Jadi baca sekitar kayak Al-Baqarah tadi, terus apa? Takbir Allahu Akbar. Faroka ruku'an tawilan, terus ruku' yang panjang gitu. Ruku' yang panjang. Kalau dalam mazhab Syafi'i kira-kira sebagaimana panjangnya orang baca 100 ayat. Berapa menit Pak itu ruku'nya? Nek lama-lama enggak jenengan junggal. Terus nih ruku'nya panjang yang jenengan baca apa gitu? Nah, itu diulang-ulang ya. Boleh subhana rabbiyal azim diulang-ulang jenengan. Pokoknya diulang-ulang sampai kesel Pak. Sampai pegel. Piye nek ngitung? Wong Muhammad kan takok ngono urang. Rasa dihitung ya. Nek orang Muhammadiyah itu kan tanyai kan detail Pak. Nek ngitung piye wis saisone, sing penting apa? Panjang. Boleh itu diulang-ulang atau mungkin ditambahi doa rukuk yang lain. Bisa apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Terus subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh. Tsumma rafa'a ra'sahu. Terus Nabi mengangkat kepalanya. Faqal sami Allahu liman hamidah. Baca tasmi'. Rabbana walakal ham. Ketika sudah i'tidal bilang apa? Rabbana walakal ham. Apakah panjang atau enggak? Kalau kita lihat hadisnya itu enggak ada keterangan panjang gitu. Tapi kalau ditambah Rabbana walakal hamdu mil'u atau mil'a Pak? Yang betul mil'u atau mil'ah? Mil'u. Ini jenengan di HPT mil'u atau mil'ah? HPT jilid 1. Mil'ah. Kok beda? Yang betul yang mana? Yang betul dua-duanya betul Pak. Boleh mil'ah, boleh mil'u. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Tsumma qoma, terus Allahu Akbar. Berdiri kan? Allahu Akbar atau enggak Pak?
Takbir Pak, takbir. Faktara'a qira'atan tawilatan. Tsumma qoma, enggak ada takbirnya. Tsumma qoma, kemudian beliau apa? Berdiri. Faktara'a qira'atan tawilatan. Nabi baca Al-Fatihah, terus surat yang panjang, tapi adna minal qira'ah al-ula, lebih pendek daripada yang pertama. Oleh sebab itu kalau dalam mazhab Syafi'i, misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang pertama Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran. Kok wasa ya? Baca apa? Ali Imran. Tsumma kabbara faraka'a ruku'an tawilan. Terus Nabi apa? Ruku' dengan ruku' yang panjang. Kalau tadi dalam mazhab Syafi'i ijtihadnya itu ruku' pertama itu 100, sebagaimana orang baca 100 ayat. Kalau ruku' yang kedua 80 ayat. Tapi itu enggak ada. Yang penting panjang gitu, yang penting. Termasuk tadi di riwayat Ibnu Abbas kan nahwan min qiraati suratil Baqarah. Sebagaimana panjangnya membaca surat Al-Baqarah. Tapi tetap kesimpulan ulama itu tidak ada ketentuan apa? Suratnya. Pokoknya apa? Panjang. Panjang itu juga relatif, Pak. Ya. Relatif. Tergantung di mana dan terus makmumnya siapa, juga imamnya juga siapa. Nek dengan di desa-desa kalau panjang-panjang ya malah kabur semuanya kan itu. Terus tsumma kabbara faraka'a ruku'an tawilan. Terus ruku' yang panjang tapi lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Tsumma qala sami Allahu liman hamidah. Terus apa? Rabbana walakal hamd. Baru tsumma sajada. Kemudian apa? Sujud. Cumanya tidak dijelaskan sujudnya itu panjang atau pendek. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, Pak, jumhur ulama bilang sujudnya itu ya sama dengan rukuknya. Berarti kan sudah berapa, Pak? 2 kali rukuk, 4 kali. Betul enggak, Pak? 2 kali rukuk, 2 kali sujud yang betul, bukan 4 kali, Pak. Itu dihitung 1 rakaat. Berarti 1 rakaat dalam sholat gerhana itu ada 2 kali rukuk, 2 kali berdiri, 2 kali sujud. Secara umum kalau 1 rakaat kan 1 kali rukuk, 1 kali berdiri, 2 kali sujud. Terus duduk di antara 2 sujud, apakah panjang, Pak? Ada yang bilang panjang, ada yang tidak. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Terus berikutnya ketika iktidal di rukuk yang kedua, panjang atau enggak? Kalau mazhab Syafi'i juga tidak panjang. Nah, itu rakaat kedua nanti juga apa? Sama. Maksudnya sama sebagaimana rakaat yang pertama. Bisa dipahami, Pak? Berarti ada 2 kali berdiri, 2 kali rukuk, 2 kali apa? Sujud. Setelah itu Nabi khutbah. Oleh sebab itu dalam tarjih disimpulkan. Nanti kita baca pelan-pelan ya. Kaifiyah salat kusufain atau gerhana. Salat kusufain dilaksanakan secara berjamaah. Tapi ini menunjukkan keutamaan atau syarat salat gerhana, Pak? Keutamaan saja atau syarat sahnya salat gerhana? Keutamaan. Jadi bukan syarat wajib. Salat itu tidak ada yang wajib berjamaah kecuali salat apa? Kok salat wajib? Salat fardu, Pak.
Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Sholat itu tidak disyaratkan berjamaah kecuali sholat fardu. Berarti disyaratkan berjamaah, Pak. Jangan nek sholat izin di rumah gak sah sih. Sholat mayit, Pak. Sholat mayit izin kena gak, Pak? Bisa ya, Pak? Sholat apa? Sholat apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah wajib berjamaah. Sholat apa, Pak? Ya itu Jumat itu yang betul. Selain sholat Jumat itu tidak disyaratkan apa? Berjamaah. Nek jenengan sholat Jumat sendirian sah atau enggak? Sah atau enggak, Pak? Tapi dulu madhabnya Profesor Hasbi Asidki itu perempuan suruh jamaah sholat Jumatan, Pak. Meskipun sendirian. Itu pernah diamalkan di Sumberjo, Pak. Betul itu. Enggak tahu sekarang masih atau enggak. Cek gak, Lek? Perempuan di rumah sholat Jumat 2 rakaat secara sendirian. Itu madhabnya apa? Profesor Hasbi Asidki. Apa, Pak? Gimana, Pak? Khutbahnya ya nggak sah khutbah, Pak. Di rumah kok. Masa khutbah dirinya sendiri. Serta tanpa adzan dan tanpa iqamat. Tapi ada seruan apa? As-sholatu jami'ah. Sholat kusufain dilakukan 2 rakaat dengan 2 kali berdiri, 2 kali rukuk dan 2 kali apa? Sujud pada masing-masing rakaat. Ini yang menjadikan sholat gerhana itu agak berbeda. 1 rakaat punya 2 rukuk, punya 2 berdiri, Pak. 2 kali sujud, dan sujud kan sudah umum toh. Sebelum memulai sholat, imam menyerukan as-sholatu jami'ah. Boleh imam, boleh tidak harus imam, Pak. Tadi kan hadisnya kan Nabi mengutus seorang. Tapi kalau misalnya imam juga boleh. Boleh atau enggak, Pak? Kayak jenengan imam, jenengan ngadani, ngomati, ngimami, Pak. Boleh atau enggak, Pak? Borong kabeh. Sah atau enggak, Pak? Jadi wong liya wis gak dibagiin, Pak ya. Adzan-adzani dhewe, qomat-qomati dhewe, imam-imami apa? Dhewe. Salat dhewe. Sah atau enggak? Sah atau enggak, Pak? Nek ada kayak gitu. Sah. Oleh sebab itu kalau imam bilang as-sholatu jami'ah juga tidak apa-apa. Lagian ini juga bukan adzan, bukan apa? Qomat gitu. Kemudian memimpin sholat dengan menjahirkan bacaan Al-Quran dan surah Al-Quran. Yang menjadi pertanyaan, kalau gerhana matahari jahar atau sir? Gerhana bulan jahar atau sir, Pak? Yang apa itu yang jahar? Enggak, yang jahar yang bulan atau matahari? Bulan jahar. Kenapa? Malam. Kalau matahari? Sini enggak terlihat, Pak. Gerhana bulan juga jahar. Kenapa? Kenapa, Lek? Sama-sama apa? Jahar. Tapi kalau enggak jenengan di masjid jenengan atau di masjid umum, Mbak? Yang ikut sholat di masjid umum ada bedanya atau enggak? Juga demikian, Lek? Yakin, Lek? Iya. Umum di gue. Oh, berarti umum terus jenengan sing imami. Berarti nganggo cara nudine. Dalam mazhab Syafi'i itu wal jahru fi qiraatil khusufi liqamarin wasiru fil kusufi. Itu saya masih ingat ya.
Wal jahru fi qiraatil khusufi li qamarin wasiru fil kusufi. Itu kaidah dalam madzhab apa? Syafi'i. Wal jahru, dan membaca dengan bacaan keras. Fi qiraatil khusufi, dalam bacaan salat khusuf. Kalau salat khusuf salat apa? Bulan. Li qamarin, makanya li qamarin untuk bulan. Wasiru, dan pelan-pelan. Fil kusufi, pakai kaf. Berarti kalau kusuf apa? Matahari. Berarti kalau gerhana bulan keras, kalau gerhana matahari pelan. Tapi jelelek ji masjid umum juga umumnya gue nelek ji diri waduh. Kalau di masyarakat seperti itu. Kenapa? Karena kalau matahari malam, kalau sholat malam keras atau keras. Kalau matahari bulan malam, kalau matahari siang berarti keras atau pelan? Pelan. Itu kaidah dalam madzhab Syafi'i. Tapi di dalam hadis Imam Bukhari, jenengan bisa cek di Bulughul Maram ya. Di sana dijelaskan hadis Aisyah anan nabiyya jahara fi sholatil kusuf bi qiraati. Nabi menjaharkan fi sholatil kusuf pakai kaf. Berarti apa ini? Matahari bi qiraatihi. Oleh sebab itu dalam madzhab Hambali dan Tarjih disamakan, Pak, antara gerhana matahari atau bulan. Kalau ditanya, kan gerhana matahari sholat siang, kenapa dikeraskan? Karena sama dengan sholat Jumat. Nih sholat Jumat itu ada khutbahnya. Sholat gerhana ada khutbahnya atau enggak? Ada. Orang-orang dianjurkan mendatangi atau enggak? Iya. Oleh sebab itu kalau ada kesamaan berarti jahar itu. Setelah sholat dilaksanakan khutbah 1 kali. Jadi khutbahnya 1 kali. Meskipun dalam madzhab Syafi'i 2 kali. Wal khutbatani ba'daha kal jumu'ah. Itu kaidahnya. Dan 2 khutbah setelahnya sebagaimana khutbah Jumat. Tapi kalau di tarjih tidak dikiaskan khutbah Jumat. Karena dalam hadisnya Nabi itu cuma dikatakan tsumma khotoba. Kemudian Nabi khutbah. Tanpa dijelaskan khutbahnya sekali atau 2 kali. Oleh sebab itu disimpulkan kalau ditarjih hanya sekali. Secara detailnya kita baca urutan tata cara sholat gerhana. Yang pertama, imam menyerukan as-sholatu jami'ah. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah, membaca ta'awud, basmalah, lalu membaca surat Al-Fatihah dan surat panjang dengan jahar. Yang penting panjang gitu. Tapi nek maca gak oleh panjang-panjang atau dawa-dawa gak oleh. Yang penting suratnya panjang ya. Terus rukuk dengan membaca tasbih yang lama. Bangkit dari rukuk membaca sami Allahu liman hamidah, makmum membaca Rabbana walakal hamd. Sebagaimana madzhab Hambali. Kalau madzhab Syafi'i makmum bilang sami Allah, imam bilang sami Allah liman hamidah, makmum juga bilang sami Allahu liman hamidah. Itu madzhab Syafi'i. Tapi kalau madzhab Hambali, imam baca sami Allah liman hamidah, makmum Rabbana walakal hamd. Makmum dan imam baca Rabbana walakal hamd. Tapi sami Allah liman hamidah khusus untuk imam. Jadi tarjih di sini sama dengan madzhab Hambali. Berdiri tegak lalu membaca Al-Fatihah dan surat panjang, tetapi yang ini dicatat lebih pendek daripada surat yang pertama. Rukuk sambil membaca tasbih yang lama tetapi lebih singkat dari yang pertama. Pokoknya dikira-kirakan apa, Pak? Ya kan tadi kan yang penting kan panjang terus pendek. Bangkit dari rukuk dengan membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Sujud panjang atau pendek, Pak?
lama, tapi ditarjih mau sujud saja. Tapi kalau ruku, ini jangan dibaca coba. Ruku dengan membaca tasbih yang lama, sujud karena tarjih menggunakan hadis ini, Pak. Hadis yang kita baca, hadis Aisyah, atau dalam Bulughul Maram hadis Ibnu Abbas. Coba hadis Aisyah ya. Tadi gimana? Tsumma sajada, kemudian sujud. Tapi ketika bilang ruku, tsumma apa Pak? Faraka'a ruku'an tawilan. Kalau sujud enggak ada tsumma sajada sujudan tawilan, enggak ada. Oleh sebab itu tarjih karena plek hadis enggak ada keterangannya, Pak. Tapi kalau kita melihat di kitab fikih madhab Syafi'i, Hambali mensunahkan apa? Lama sujud. Apalagi ada hadis aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fa huwa apa? Sajidun fa aktsiru fihi apa? Ad-du'a. Posisi yang seorang hamba dekat dengan Allah itu ketika apa? Sujud. Oleh sebab itu disuruh apa? Memperbanyak doa. Terus duduk di antara dua sujud. Panjang atau enggak? Mazhab Syafi'i bilang pendek, mazhab Hambali juga pendek. Sujud yang kedua tarjih enggak ngasih keterangan, tapi banyak ulama yang bilang apa Pak? Panjang. Bangkit dari sujud terus sebagaimana yang dilakukan di rakaat yang pertama, salam, setelah salam apa? Setelah salam atau setelah sholat apa? Imam berdiri menyampaikan khutbah berapa kali? 1 kali. Cara khutbahnya diawali dengan apa Pak? Hamdalah atau Allahu Akbar, Allahu Akbar? Hamdalah. Atau istighfar? Astagfirullah, astagfirullah. Hah? Enggak, kalau salat istisqa itu dalam mazhab Syafi'i gitu, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, atau nastaghfirullah, nastaghfirullah. Enggak ada keterangan, dan kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, semua khutbahnya Nabi itu diawali dengan hamdalah. Terus dianjurkan untuk tadi banyak berdoa, sedekah, dan berbagi amal kebajikan. Biasanya Pak enek nasi apa Pak jenenge, kayak Jumat berkah. Itu boleh atau enggak? Maksudnya itu mengamalkan prinsip sedekah atau enggak? Maksudnya bid'ah atau enggak itu? Iya, ya sebagian di tempat itu habis sholat gerhana itu ada makan-makannya. Ya. Itu maksudnya menggunakan prinsip umum itu, anjuran sedekah. Tapi sedekahnya ya boleh model itu atau boleh yang lain. Misalnya dengan pulang ketemu orang yang minta di jalan dikasih, itu juga sedekah itu. Mungkin itu saja, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada atau enggak? Cukup ya? Monggo. Ya, sami Allahu liman hamidah, lurus dulu. Rabbana walakal hamd. Baru sedekap. Terus apa? Baca Al-Fatihah. Nah kan sami al, kecuali madzhab Hadawi itu bilang Allahu Akbar Rabbana wal, tapi mereka enggak punya doa itidal ya. Kalau jumhur termasuk madzhab Syafi'i, termasuk tarjih bilang sami Allahu liman hamidah, terus baca apa? Rabbana walakal hamd,
Posisinya masih i'tidal. Terus apa? Terus sedekap baru baca Al-Fatihah. Oke, jelas ya? Enggak ada yang lain? Oke, monggo Pak. Nah, itu khilaf Pak di kalangan para ulama. Tapi kalau dalam pandangan mazhab Hambali dan Syafi'i, kalau misalnya dia ketinggalan rakaat yang pertama, maksudnya rakaat itu rukuk Pak. Yang pertama dia masuk, yang kedua itu berarti menyempurnakan nanti. Tapi itu pun khilaf itu, karena sholat gerhana itu kan kalau dalam mazhab Syafi'i itu 3 tingkatan Pak. Ada yang bilang cukup boleh dilakukan kayak sholat sunnah 2 rakaat. Yang kedua ditambahi 2 kali berdiri, 2 kali apa? Rukuk itu. Yang ketiga dipanjangkan. Maksudnya dipanjangkan apa? Bacaannya. Tapi secara umum yang jenengan tanyakan itu ya berarti diqodhoi Pak itu. Diqodhoi. Diqodhoi itu maksudnya disempurnakan setelah apa? Setelah imam salam. Oke, yang lainnya? Enggak ada ya? Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.